Bab 246 Pertukaran. Mu Chen dengan lembut mendarat di aula batu. Semua orang memasang ekspresi terkejut saat mereka melihat Cheng Xi masih batuk darah dalam kondisi yang menyedihkan. Ekspresinya sangat berbeda dari sebelumnya. Hasil ini jelas di luar dugaannya. Cheng Xi, seorang ahli tahap transformasi semu surgawi, telah dikalahkan oleh satu jurus dari pemuda tahap fusi surgawi. Bagaimana mungkin? Para anggota resimen harimau singa menangis dengan suara serak. Ekspresi sombong dan meremehkan telah meleleh dari wajah mereka dan digantikan dengan rasa takut saat mereka melihat pemuda itu. Mu Chen berdiri di udara, memperhatikan Cheng Xi, yang masih berdarah. Rasa dingin melintas di matanya. Tanpa peringatan, dia menerjang maju ke arah Cheng Xi. Jelas bahwa dia berencana untuk menendang musuh saat dia jatuh. Kamu berani. Chen Hu menggeram ketika dia menyadari pengejaran Mu Chen yang tanpa henti. Gelang roh drakonik di pergelangan tangannya berkobar dengan cahaya spiritual dan raungan naga. Gelang itu sendiri berubah menjadi naga banjir berwarna merah menyala dan meledak ke arah Mu Chen dengan energi spiritual yang mengamuk. Ekspresi kekhawatiran muncul di mata Mu Chen. Gelang roh drakonik ini begitu kuat sehingga membuat kulitnya merinding. Jadi, ada jarak sejauh ini antara artefak spiritual tingkat tinggi dan artefak tingkat menengah. Huff. Saat Cheng Hu bertindak, dia lupa tentang Li Qing, yang masih mengawasi mereka. Dia dengan dingin mendengus dan mengangkat gelang roh drakoniknya juga. Miliknya, juga, berubah menjadi naga besar yang diselimuti denyut nadi merah, yang dengan cepat bergerak untuk memblokir naga merah lainnya. Boom! Boom! Naga merah dan naga banjir merah bertabrakan di udara saat gelombang energi spiritual yang liar berdesir. Udara itu sendiri mengompres dan meledak di bawah kekuatan pertempuran mereka, semakin menghancurkan aula batu yang hancur. Mu Chen mengangkat kepalanya ke arah pertarungan para naga dengan ekspresi berwibawa di wajahnya. Baru-baru ini, dia telah menjauh dari artefak spiritual, dia percaya bahwa mereka tidak sekuat itu. Tapi, sekarang setelah dia menyaksikan kekuatan dari artefak spiritual tingkat tinggi yang asli, dia menyadari betapa artefak spiritual dapat meningkatkan kekuatan seseorang dalam pertempuran. Jika Cheng Xi memiliki artefak spiritual tingkat tinggi yang lain, maka Mu Chen pasti tidak akan mengalahkannya dengan mudah. Bahkan, mereka mungkin akan terjebak dalam pertarungan yang panjang dan berlarut-larut hanya karena sebuah artefak spiritual. Kemudian, yang harus dilakukan Cheng Xi adalah menggunakan energi spiritualnya yang lebih besar untuk mengalahkan Mu Chen. Ekspresi di mata Mu Chen berkedip-kedip. Sepertinya dia tidak bisa meremehkan efek dari artefak spiritual. Jika memungkinkan, dia ingin memiliki artefak spiritual untuk melindungi dirinya sendiri. Jika tidak, jika dia bertemu dengan seseorang yang memiliki artefak spiritual tingkat tinggi, dia akan dipaksa untuk bertahan. Pikiran itu sama sekali tidak menunda serangan Mu Chen ke arah Cheng Xi yang berwajah pucat. Hentikan dia. Cheng Hu menyadari bahwa Mu Chen tidak berencana untuk melepaskan kakaknya, jadi dia mengeluarkan perintah dengan marah. Tapi, saat ini dia terjebak dengan Li Qing, jadi dia tidak bisa mengalihkan perhatiannya lebih jauh. Ya. Lusinan ahli resimen harimau singa merespons saat mereka bergegas menuju Mu Chen. Enyahlah. Ekspresi Mu Chen menjadi dingin saat dia mencengkeram pedang panjang ciannya lebih keras. Api hitam melonjak dan menyelimuti pedang saat dia menusukkannya ke depan. Cahaya pedang dan api hitam menyapu sebagai satu kesatuan ke arah anggota resimen harimau singa dengan kekuatan yang menghancurkan. Jadi, di antara para anggota itu bahkan ada ahli panggung fusi surgawi, tapi tetap saja, tidak mungkin bagi mereka untuk mengalahkan Mu Chen. Cahaya pedang yang membakar gelap melengkung ke arah mereka, langsung mengiris pertahanan mereka, dan mengirim mereka terbang ke belakang, sambil mengucurkan darah. Mu Chen sama ganasnya dengan serigala atau harimau saat dia menerjang mereka dan muncul kembali di depan Cheng Xi yang berwajah pucat dan ketakutan. Apa yang kamu inginkan? Cheng Xi menggeram, bahkan dia tidak bisa menyembunyikan rasa takut di matanya. Pemuda ini hanyalah seorang panggung fusi surgawi. Bagaimana dia bisa begitu ganas? Mu Chen dengan ringan tersenyum padanya saat dia melangkah maju. Telapak tangannya bergetar saat cahaya pedang yang menyala gelap berhenti tepat di depan tenggorokan Cheng Xi yang terbuka. Cheng Xi membeku saat dia merasakan energi yang tajam dan berkobar-kobar di kulitnya. Hei! Mu Chen meraih Cheng Xi saat dia menatap Cheng Hu yang redup sambil tersenyum. Aku ingin tahu seberapa besar kamu menghargai kehidupan saudaramu yang lemah. Nah, jika kamu menyakitinya, akan ada perseteruan darah yang tak terdamaikan antara dirimu dan resimen singa harimauku. Tak satu pun dari kami akan beristirahat sampai kau mati atau kami dibasmi. Cheng Hu mengancam. Dia mengepalkan tinjunya saat kemarahan memenuhi matanya. Hentikan omong kosong itu. Mu Chen tersenyum sambil menggelengkan kepalanya. Kemudian, matanya menjadi dingin.
Serahkan gelang roh drakonik dengan imbalan nyawa saudaramu. Kamu. Cheng Hu menjadi sangat marah saat dia memegang mata Mu Chen. Dia tampak seolah-olah ingin menelan Mu Chen secara utuh. Namun, Mu Chen hanya membalas dengan senyuman dingin saat dia mendekatkan pedang panjang dan api hitamnya ke tenggorokan Cheng Xi. Garis tipis darah menetes dan terbakar oleh api hitam. Wajah Cheng Xi menjadi semakin pucat. Dia terlalu takut bahkan untuk bernapas karena rasa panas di tenggorokannya. Chen Hu gemetar saat dia menatap Mu Chen. Anggota resimen harimau singa lainnya memperhatikan situasi tersebut dan tidak berani mendekat. Penonton lain di aula batu yang hancur menjentikkan lidah mereka ketika mereka melihat Mu Chen menyandera Cheng Xi. Sungguh, individu yang ganas. Mereka tidak pernah menyangka kedua pemimpin resimen harimau singa jatuh ke tangan Mu Chen. Li Qing juga menyimpan gelang roh Dracula miliknya saat dia terbang ke sisi Mu Chen. Matanya yang indah menatap Cheng Hu, yang tubuhnya bergetar karena kemarahan dan ketegangan. Mu Chen dengan dingin tersenyum pada ekspresi yang mengalir di wajah Cheng Hu. Sepertinya kamu berpikir bahwa nyawa saudaramu tidak berharga dibandingkan dengan gelang roh Dracula. Cheng Xi gemetar oleh niat kejam dalam kalimat itu. Para anggota resimen harimau singa juga memandang Cheng Hu. Jika dia tidak melakukan pertukaran, maka banyak dari mereka mungkin akan berakhir dengan hati yang dingin. Cheng Hu hanya memelototi Mu Chen dengan kebencian yang mendalam. Anak ini masih muda, tapi hatinya sangat kejam. Jika dia tidak menukar gelang roh drakonik dengan saudaranya, maka dia mungkin akan kehilangan hati resimen harimau singa. Baiklah. Aku akan memberimu gelang roh drakonik. Tapi, kamu harus melepaskannya terlebih dahulu. Cheng Hu menggigit giginya saat kata-kata itu tertahan dari celah di antara giginya. Kau tidak dalam posisi untuk membuat tuntutan itu. Mu Chen tersenyum. Serahkan gelang roh Dracula. Mata Cheng Hu menjadi merah saat dia memelototi Mu Chen. Sebelum akhirnya dia membuat keputusan, dia mengulurkan tangan dan membuat gerakan seolah-olah menarik sesuatu dari udara. Naga banjir merah besar itu dengan cepat menyusut dan kembali ke bentuk gelangnya sebelum mendarat di telapak tangan Cheng Hu. Gemeris. Cheng Hu menggenggam gelang itu dengan tatapan sedih di matanya. Tapi, pada akhirnya, dia tetap melemparkannya ke arah Mu Chen. Mu Chen menjentikkan pergelangan tangannya dan menarik gelang roh drakonik ke tangannya. Energi spiritual yang kuat mengalir dari telapak tangannya, melalui seluruh tubuhnya. Pada saat itu, bahkan Mu Chen tidak bisa mengendalikannya dan berteriak kagum. Benar-benar sebuah artefak spiritual tingkat tinggi. Itu berkali-kali lebih kuat dari yang peringkat menengah. Ini, Mu Chen memberikannya kepada Li Qing. Li Qing menatapnya dengan tatapan terkejut. Dia tidak menyangka Mu Chen akan menyerah. Bagaimanapun, dialah yang telah berjuang keras untuk itu. Kembali ke aula nilai spiritual Akademi Spiritual Surga Utara, sesuatu seperti ini akan bernilai jutaan poin nilai spiritual. Itu bukan jumlah yang sedikit. Li Qing tampak seperti sedang berjuang sejenak, lalu menggelengkan kepalanya. Ini adalah rampasan perangmu. Aku tidak bisa menerimanya. Dia tahu bahwa gelang roh drakonik bersama-sama membentuk satu artefak spiritual, tapi yang satu itu masih milik Mu Chen. Mu Chen tersenyum, menggelengkan kepalanya, dan melemparkannya padanya. Li Qing panik ketika dia melihat Mu Chen melemparkannya dengan santai dan dengan cepat terjun untuk menangkapnya dengan tangannya yang seperti kemarahan berkobar di dadanya saat dia menuntut, "Apa yang kamu lakukan?" Dia adalah wanita yang cantik, meskipun dia biasanya agak terlalu dingin. Mu Chen untuk sementara terpana oleh ekspresinya yang kesal. Namun, dia dengan cepat pulih dan tersenyum. Saudari senior Li Qing, kamu agak cantik saat tersenyum. Wajah Li Qing memerah saat dia mendengus dan memasang gelang roh Dracula di pergelangan tangannya. Wajahnya kembali ke bentuk sedingin es seperti biasanya. Saya akan menganggap ini sebagai hutang budi saya padamu saat kita pulang dari misi. Aku akan memberimu 1.500.000 poin nilai spiritual yang seharusnya aku dapatkan. Mu Chen tersenyum, tidak perlu. Aku tidak suka berutang budi. Jika Anda tidak menginginkan poinnya, maka Anda harus mengambil kembali gelang roh drakonik ini, desak Li Qing. Mu Chen tersenyum dan mengan saudari senior Li Qing bisa menjadi sangat imut saat dia keras kepala. Sayang sekali, mengingat betapa dinginnya dia biasanya. Mata Cheng Hu hampir mengeluarkan api saat dia melihat Mu Chen menggoda Li Qing. Apakah kamu masih tidak akan membiarkan adikku pergi? Baiklah. Dalam satu gerakan cepat, Mu Chen menarik Cheng Xi berdiri dan mencetak telapak tangan di punggungnya. Kekuatan telapak tangan itu membuat Cheng Xi terbang dalam keadaan yang lebih menyedihkan daripada sebelumnya. Wajahnya yang pucat menjadi lebih pucat lagi, jika itu mungkin. Cheng Hu menangkap saudaranya yang sedang terbang dan segera memeriksa wajahnya. Ekspresinya berubah. Apa yang kau lakukan padanya? Aku memasukkan sesuatu ke dalam tubuhnya. Jangan khawatir, dia tidak akan mati. Dia hanya tidak akan bisa mengedarkan energi spiritualnya selama setengah jam.
Mu Chen tersenyum dan mengangkat bahu dengan permintaan maaf yang sangat, maaf, jumlah kalian lebih banyak. Saya juga khawatir kalian akan menyerang kami setelah saya melepaskannya. Tolong maafkan saya. Cheng Hu menatap Mu Chen dengan mata gelap, lalu memberikan sedikit senyum ganas. Bajingan kecil, apa kamu benar-benar mengira kami akan membiarkanmu pergi seperti ini? Itu menarik perhatian Mu Chen. Gemuruh langkah kaki terdengar dari luar aula batu dan semua orang menyaksikan sekelompok orang bergegas masuk seperti tsunami. Beberapa dari mereka adalah anggota resimen Harimau Singa, meskipun banyak yang lain mengenakan seragam yang sama sekali berbeda, semua anggota kelompok kedua ini mengenakan lambang yang sama yang dijahit di dada mereka. Itu adalah pasukan 9 pedang. Resimen Macan Singa dan pasukan 9 pedang adalah sekutu anak itu akan hancur. Menghela napas. Seperti kata pepatah, jahe yang lebih tua selalu menggigit lebih keras daripada jahe yang lebih muda. Resimen Macan Singa pasti telah mengirim seseorang untuk bala bantuan. Mu Chen mengerutkan alisnya mendengar bisikan itu saat dia melihat dua orang memisahkan diri dari pasukan 9 pedang lainnya, jelas para pemimpin dan ahli panggung transformasi semu surgawi. Kedua pendatang baru itu melihat sekeliling aula batu dan tertawa, haha. Saudara Cheng Hu, saya bergegas segera setelah saya menerima pesan Anda. Cheng Hu menangkupkan tangannya, aku harus berterima kasih kepada kalian berdua bersaudara. Kemudian dia menatap Mu Chen dengan ekspresi galak dan tertawa. Sampah kecil, mari kita lihat apakah kamu masih bisa menari. Ekspresi Mu Chen berubah menjadi dingin saat api hitamnya perlahan menyebar ke seluruh tubuhnya. Li Qing mencengkeram gelang roh drakonik lebih keras lagi dan bersiap untuk mengerahkan seluruh kekuatannya. Kaca. Suasana di aula batu hanya bisa digambarkan sebagai keadaan permusuhan murni. Tiba-tiba, sebuah suara aneh terdengar di seluruh ruangan. Semua orang mengerutkan kening saat mereka mengalihkan pandangan mereka ke arah sumbernya di ujung aula batu. Wajah mereka berubah. Mu Chen dan Li Qing juga berbalik dan pupil mata mereka menyusut saat melihat pemandangan di depan mereka. Patung batu berbintik-bintik itu penuh dengan cahaya dalam bentuk susunan yang rumit. Gelombang energi spiritual yang menakutkan berdesir dari patung batu kuno itu. Patung batu itu perlahan-lahan membuka matanya dan menatap mereka dengan mata batu yang mati. Bab 247 Penjaga Batu. Onom. Cahaya cemerlang berdesir dalam untaian di atas permukaan berbintik-bintik dari patung batu kuno tampak seolah-olah sebuah arai spiritual yang rumit dan samar telah terukir di permukaannya. Semua orang di aula batu terkejut dengan perubahan di hadapan mereka, dan butuh beberapa saat untuk pulih dari keheranan yang terlihat jelas di mata mereka. Patung batu itu menjadi hidup. Mu Chen memperhatikan patung batu kuno itu dengan ekspresi serius. Patung batu itu sendiri akhirnya membuka matanya. Namun, tidak ada emosi di dalam lubang itu, meskipun cahaya spiritual berkedip-kedip. Patung itu perlahan-lahan menundukkan kepalanya dan melihat ke sekeliling aula batu. Sebuah suara kosong dan tanpa emosi bergema di aula tersebut. Kematian bagi mereka yang mengacaukan makam naga. Saat patung itu berbicara, ia mengulurkan tangan untuk mengambil ujung salah satu pilar batu yang tumbang dan mengayunkannya dengan kekuatan yang menakutkan dan bang, bang. Mereka yang berdiri tepat di jalur pilar itu langsung hancur lebur. Orang lain yang tidak bisa menghindar tepat waktu terpelanting ke dinding, sambil memuntahkan darah segar. Ledakan energi yang tiba-tiba dari patung itu mengejutkan banyak ahli dan membuat mereka mundur dengan ekspresi waspada. Makhluk ini pada dasarnya adalah dewa pembunuh. Mu Chen juga dikejutkan oleh patung itu dan dia dengan cepat mengedarkan energi spiritualnya sebagai tanggapan. Ada yang tidak beres dengan situasinya, tetapi saat ini, mereka harus fokus untuk mengungsi dari kekacauan yang disebabkan oleh patung batu itu. Mu Chen menoleh ke Li Qing dan berkata, bersiaplah untuk mundur. Li Qing dengan ringan mengangguk. Patung batu yang baru terbangun telah memulai pembantaian kejam terhadap penghuni aula batu. Ia bergerak maju, menggunakan pilar batu di tangannya seperti senjata. Semua orang yang terkena senjata itu akan mati atau lumpuh. Resimen Singa Harimau dan pasukan 9 pedang memiliki jumlah terbesar. Oleh karena itu, mereka juga menderita kerugian terbesar. Sejumlah orang berubah menjadi bubur daging dengan setiap ayunan pilar batu. Saudara Cheng Hu, apa yang terjadi dengan patung batu itu? Para pemimpin pasukan 9 pedang segera bertanya dengan ekspresi yang cocok. Mereka hanya bergegas ke sini karena mereka mendengar bahwa ada artefak spiritual tingkat tinggi. Namun, mereka bahkan belum melihat sekilas artefak spiritual tingkat tinggi ini sebelum mereka bertemu dengan penjaga batu yang mengamuk ini. Cheng Hu dengan cemberut menunjuk ke arah Mu Chen dan Li Qing, artefak spiritual tingkat tinggi telah jatuh ke tangan mereka. Kita tidak bisa membiarkan mereka melarikan diri. Bala bantuan mereka telah tiba setelah mengalami kesulitan besar, hanya untuk melihat perubahan situasi yang tak terduga. Mereka tidak mau mundur.
Pertama, kita akan menyuruh semua orang mundur kemudian, kita bertiga bisa bertarung bersama. Para pemimpin pasukan 9 pedang ragu-ragu amukan penjaga batu bisa merepotkan jika mereka bertahan terlalu lama. Cheng Hu menggertakkan giginya, bajingan itu hampir membunuh saudaraku dan bahkan berani menggunakannya untuk mengancamku. Jika kau menangkapnya, aku bisa menyerahkan artefak spiritual tingkat tinggi. Serahkan saja bajingan itu padaku. Para pemimpin 9 pedang berbinar dan tertawa, baiklah. Karena saudara Cheng Hu meminta kami akan menangkap anak nakal itu. Cheng Hu mengutuk dalam hati, tetapi hanya melambaikan tangannya. Anggota partai mereka mulai mundur sementara Cheng Hu dan 2 pemimpin pasukan 9 pedang terbang ke depan, menuju Mu Chen dan Li Qing. Li Qing adalah orang pertama yang merasakan ketiga ahli itu memiliki niat jahat. Aula batu sudah dalam keadaan kacau saat penjaga batu melanjutkan pembantaiannya dan membuat semua orang melarikan diri dalam keadaan menyesal. Namun, Cheng Hu tidak hanya tidak melarikan diri bersama mereka, dia justru berlari ke arah mereka. Tampaknya kebenciannya pada Mu Chen tidak terkendali. Li Qing tidak takut dengan serangan mereka sedikit pun. Dengan mengencangkan jari-jarinya, gelang roh drakonik di pergelangan tangannya meledak dengan cahaya yang cemerlang. 2 naga kolosal, 1 naga merah dan 1 naga air, mengaum dan menyerang dengan kekuatan yang luar biasa, menelan 3 musuh dan menghancurkan pilar yang tersisa di jalan mereka. Sekarang setelah gelang roh drakonik telah disatukan, jelas bahwa kekuatan di baliknya beberapa kali lebih besar. Kekuatan artefak yang luar biasa bahkan mengejutkan Mu Chen. Itu benar-benar layak untuk gelar artefak spiritual tingkat tinggi. Sialan. Wajah Cheng Hu berubah ketika dia melihat naga merah bergegas ke arahnya dengan aura baleful mereka. Ketiga sosok itu berhenti dan melepaskan energi spiritual mereka tanpa syarat. 3 energi agung bersiul keluar dari tubuh mereka dan bertabrakan dengan naga. Bang! Gelombang energi spiritual yang dahsyat menyapu beberapa ahli yang tidak beruntung mundur sambil batuk darah. Naga kembar meraung rendah dan dalam saat mereka menghentikan Cheng Hu dan 2 lainnya. Ekspresi kegembiraan terpancar di wajah Li Qing saat dia mengamati kekuatan gelang roh drakonik. Dengan artefak ini, dia bahkan mungkin bisa bertahan melawan seorang ahli tahap awal tahap transformasi surgawi. Sekali lagi, artefak spiritual tingkat tinggi ini sesuai dengan judulnya. Mu Chen juga tidak bisa menahan diri untuk tidak mendecakkan lidahnya, bahkan dia mungkin tidak akan menang melawan Li Qing saat dia memiliki gelang itu, jika dia tidak melakukan trik yang kuat. Tapi sekarang setelah gelang roh Dracula menjadi milik Li Qing, Mu Chen tidak lagi mengidamkannya bagaimanapun. Mu Chen menolak untuk percaya bahwa hanya ada satu artefak spiritual tingkat tinggi yang tertinggal di perbendaharaan roh berdaulat ini. Boom! Saat Mu Chen menghela nafas karena kekuatannya, pikirannya tiba-tiba melonjak karena ledakan. Dia mengalihkan pandangannya ke arah penjaga batu dan menyadari bahwa batu itu tiba-tiba menghentikan langkahnya. Ia mengalihkan tatapan kosongnya dan berhenti pada Li Qing, yang masih mengendalikan gelang roh drakonik. Gelang roh drakonik telah diambil dari penjaga batu ini, dan jelas bahwa ia dapat merasakan riak yang familiar. Meskipun tidak memiliki kecerdasan, riak itu cukup untuk menariknya. Boom! Penjaga batu memeluk pilar batu besar itu dan tiba-tiba melangkah maju, menyerbu ke arah Mu Chen. Ia mengangkat lengan batunya dan menjatuhkan pilar itu ke arah Li Qing dengan sangat cepat sehingga ledakan sonik yang menusuk telinga bergema di dalam ruangan. Bayangan pilar itu turun dan wajah Mu Chen berubah. Dia tidak berpikir 2 kali saat dia menarik Li Qing ke dalam pelukannya dan mengetuk kakinya ke tanah untuk mundur. Bang! Pilar batu itu menabrak tempat di mana mereka baru saja berdiri dan retakan seperti sarang laba-laba dari tanah. Kulit kepala Mu Chen kesemutan. Bahkan dia akan terluka parah jika dia menerima serangan itu secara penuh. Penjaga batu ini jelas tidak lemah. Mungkin hanya seorang ahli tahap transformasi surgawi yang bisa menghadapinya. Lepaskan aku. Sebuah suara dingin terdengar di telinga Mu Chen dan mengganggu pikirannya. Dia menatap Ratu Es seksi dalam pelukannya dan melihat bahwa mata sedingin es itu dipenuhi dengan penghinaan dan kemarahan. Itu adalah keadaan yang mendesak. Keadaan yang menekan. Mu Chen dengan datar menjelaskan sambil tertawa kecil, tapi tetap menurunkannya. Li Qing sepertinya memiliki sesuatu yang bertentangan dengan lawan jenis. Tapi tidak mungkin Mu Chen bisa repot-repot memikirkan detail sekecil itu sebelumnya. Li Qing juga tahu bahwa Mu Chen tidak mencoba memanfaatkannya dengan sengaja, jadi dia tidak bertahan. Dia hanya memberinya tatapan peringatan sebelum dia mengalihkan perhatiannya kembali ke arah penjaga batu. Ketika serangannya meleset, dia mengangkat pilar batu itu lagi untuk menghantamkannya ke Cheng Hu dan 2 orang lainnya yang lebih dekat. Mereka bertiga tidak berani menerima serangan itu dan dengan cepat mundur mereka dengan menyesal dan hanya menghindari serangan penjaga itu. Ayo pergi sekarang, Mu Chen berkata kepada Li Qing.
Tiba-tiba, dia mengerutkan alisnya dan medali perak muncul di tangannya. Medali itu telah diukir dengan gambar naga putih, yang dia ambil dari tubuh Raja Pemakan Api di Danau Magma. Untuk beberapa alasan, medali itu saat ini memanas. Apa yang terjadi? Mu Chen untuk sementara bingung dengan perubahan yang dia rasakan pada medali perak namun, dia hanya mengerutkan alisnya dan memasukkannya kembali ke dalam lengan bajunya. Ini bukan waktu untuk merenungkannya. Dia tidak menyadari bahwa ketika dia mengeluarkan medali perak, patung batu itu membeku sejenak sebelum akhirnya berbalik. Dia hanya melihat patung itu berlari ke arahnya, bergemuruh saat bergerak. Cepat, lari. Ekspresi Mu Chen berubah saat dia memanggil Li Qing dan mundur. Hanya dalam beberapa saat, dia sudah keluar dari aula batu yang hancur dan bergerak lebih cepat dengan Li Qing di sampingnya. Namun, penjaga batu itu sepertinya tidak berniat untuk menyerah, bahkan saat mereka bergerak lebih jauh aura haus darahnya melonjak. Cheng Hu dan dua lainnya menghela nafas lega ketika mereka melihat bahwa penjaga batu telah menyerah pada mereka. Kedua pemimpin pasukan 9 pedang terengah-engah. Mereka berdua hampir saja digiling menjadi daging segar, dan tidak ingin mencoba lagi. Saudara Cheng Hu, penjaga batu itu terlalu kuat. Akan sulit bagi kita untuk menghancurkannya dan tidak akan mudah bagi kita untuk melarikan diri darinya. Saya pikir kita harus melepaskannya. Patung batu itu mengincar anak nakal itu karena suatu alasan, jadi dia sudah hampir mati. Cheng Hu ragu-ragu juga, sebelum dia mengangguk tanpa daya, kalau begitu kita akan melepaskannya. Kita akan mengatur ulang para ahli kita dan masuk lebih dalam ke dalam istana. Saya yakin pasti ada harta karun yang lebih baik di sana. Selama kita bersekutu, saya yakin kita bahkan bisa bersaing dengan 3 kekuatan besar. Baiklah. Kedua pemimpin pasukan 9 pedang segera setuju. Mereka meninggalkan aula batu yang hancur sebagai sebuah kelompok untuk mengumpulkan orang-orang mereka, lalu segera menuju ke kedalaman perbendaharaan roh. Di lokasi lain, wajah Mu Chen menjadi jelek karena dia tahu bahwa penjaga batu telah mengincar mereka tidak peduli kemana mereka berlari, penjaga batu selalu berada di belakang. Mu Chen, apa yang terjadi? Wajah Li Qing juga berubah, mengapa penjaga batu menargetkan mereka? Mu Chen berpikir sejenak, lalu berkata, sepertinya dia mengejarku. Mari kita berpisah. Baiklah. Aku akan segera menyusulmu. Li Qing mengangguk dan dengan cepat berbalik ke arah lain. Patung batu itu mengabaikan Li Qing dan gelang roh drakoniknya demi mengejar Mu Chen. Sialan. Mu Chen dengan marah makhluk ini benar-benar mengejarnya. Tapi kenapa? Dia tidak pernah bertarung dengannya, dan dia tidak memiliki gelang roh drakonik. Apa yang terjadi? Mu Chen mengerutkan alisnya saat ide-ide berkelebat di benaknya sesaat kemudian, pikiran-pikiran itu masuk ke tempatnya dan dia mengepalkan tinjunya. Medali perak dengan naga putih muncul kembali di tangannya. Sebuah cahaya melintas di matanya saat dia melihat medali perak yang memanas dia sepertinya telah memahami sesuatu. Jadi medali perak ini adalah benda yang menarik penjaga batu. Bab 248 Cekungan Hitam. Tanah bergetar saat patung batu kuno itu menerjang maju dengan langkah berat. Semua rintangan yang menghalangi jalannya langsung dihancurkan saat ia meninggalkan jejak kekacauan di belakangnya. Mereka yang berada di tempat kejadian dengan cepat mundur dari tidak ada yang berani menghalangi jalan patung itu, jadi mereka membiarkan duo aneh itu melaju dengan cepat. Energi spiritual hitam pekat berkobar dari dalam tubuh Mu Chen dan menyelimutinya. Dia mempertahankan kecepatannya saat sesuatu berkedip di matanya dan medali perak di tangannya menjadi lebih hangat. Dengan beberapa tes, Mu Chen telah mengkonfirmasi bahwa patung batu kuno itu memang miliknya. Dan itu pasti karena medali perak ini. Apa sebenarnya medali perak ini? Mu Chen bertanya-tanya. Benda ini telah disembunyikan dengan sangat baik sehingga berada di dalam tubuh Raja Ular Piton Pemakan Api. Jika Mu Chen tidak menemukan teratai surgawi api karena keberuntungan belaka, dan jika 9 neteh bird melahap Raja Pemakan Api, maka tidak mungkin dia akan menemukan medali ini. Tidak mungkin medali ini adalah sesuatu yang biasa, karena telah disembunyikan dengan sangat aman. Selain itu, desain naga putih di permukaannya memberitahunya bahwa itu mungkin ditinggalkan oleh penguasa naga putih. Aku tidak bisa terus berlari seperti ini. Mu Chen terdiam. Dia masih ingin memasuki kedalaman perbendaharaan roh sovereign untuk memperjuangkan harta karun lainnya, tetapi tidak ada cara untuk melakukan itu dengan patung batu yang mengejarnya. Pertama, dia harus menyingkirkan masalah ini. Mu Chen mencengkeram erat medali perak sambil menggertakkan giginya sepertinya dia harus mencobanya. Saat dia memikirkan hal itu, keraguan di dalam hatinya tidak ada. Dia melesat pergi dan naik ke platform yang lebih tinggi, lalu berbalik menghadap patung batu kuno yang masih mendekat dengan aura baleful. Boom, boom, retakan muncul di tanah dimanapun patung batu itu menginjakkan kakinya.
Tekanan yang kuat dari pendekatannya bahkan memampatkan udara hingga meledak. Patung tinju batu itu tumbuh lebih besar di bidang pandang Mu Chen. Mu Chen menarik napas dalam-dalam, lalu mengangkat medali perak. Dia berhenti peduli apakah idenya akan berhasil saat dia menuangkan energi spiritualnya ke dalamnya. Medali perak itu tetap sama saat Mu Chen menuangkan energi spiritualnya ke dalamnya, dan patung batu itu sama ganasnya seperti sebelumnya. Jika itu mengenai Mu Chen, maka dia akan menderita luka parah. Ini tidak berhasil. Keringat dingin menetes dari dahi Mu Chen saat jantungnya berdegup kencang, tapi dia masih tidak melepaskan tangannya dari medali. Dengan memutar pikirannya, dia menuangkan semua energi spiritualnya ke dalam medali perak. Dor! Patung batu itu melayang dari tanah dan berlayar ke atas, bayangannya yang berat menimpa Mu Chen, dan dengan kuat mendarat di peron. Mu Chen menegang dan berbalik, bersiap untuk berlari. Onom! Tapi sebelum Mu Chen bisa melarikan diri, medali perak itu akhirnya bergetar. Naga putih di permukaannya tampak hidup kembali saat meraung rendah dan dalam. Cahaya putih mengalir keluar dari piring dan menyinari tubuh patung batu kuno itu. Mu Chen lumpuh sementara oleh cahaya putih yang tiba-tiba. Namun, patung batu yang haus darah itu tiba-tiba menyusut kembali. Dalam waktu yang dibutuhkan untuk beberapa tarikan napas, patung itu telah menyusut hingga seukuran telapak tangan dan terbang ke arah Mu Chen. Mu Chen mengulurkan tangan dan menangkapnya. Ini. Mu Chen mempelajari patung batu di telapak tangannya dengan ekspresi takjub. Itu sangat kecil dan berbintik-bintik. Pola cahaya samar bersinar di permukaannya. Tapi benda kecil ini telah mengejarnya kemana-mana beberapa saat yang lalu. Mu Chen menoleh ke medali perak di tangannya yang lain dengan ekspresi takjub yang sama. Tampaknya penjaga batu ini adalah sesuatu yang mirip dengan artefak spiritual, tetapi hanya bisa dikendalikan melalui medali perak di tangannya. Medali ini benar-benar sesuatu. Mu Chen menamparkan bibirnya saat dia menyimpan medali itu. Dia menyimpan patung kecil itu di tangannya dan bermain-main dengannya. Dengan gerakan niatnya, dia menuangkan gelombang energi spiritual ke dalamnya. Onom! Patung batu itu meledak dengan cahaya yang menyilaukan dan dalam beberapa tarikan napas, patung itu kembali menjadi patung batu setinggi 10 kaki. Tapi kali ini, patung itu tidak melancarkan serangan apapun padanya. Sebaliknya, patung itu berdiri di sampingnya, dengan tenang dan penuh perhatian, seperti penjaga yang paling setia. Kegembiraan muncul di mata Mu Chen saat dia mengamati patung batu itu. Dia bisa merasakan bahwa saat ini, dia memiliki sejumlah kendali atasnya. Bang! Mengikuti niat Mu Chen, patung batu itu melemparkan pukulan ke pilar batu di sebelahnya, menghancurkannya secara menyeluruh. Kekuatan dahsyat itu bahkan membuat kelopak mata Mu Chen berkedut. Berdasarkan perkiraannya, bahkan seorang ahli tahap awal tahap transformasi surgawi harus menghindari serangan tajamnya. Itu adalah mesin pertarungan murni. Tangguh. Mu Chen berseru kagum. Harta karun lain yang layak untuk perbendaharaan roh berdaulat. Patung ini pasti telah bertahan selama beberapa ratus tahun pelapukan, tetapi masih memiliki kekuatan seperti itu. Nama Sovereign tidak sia-sia. Meskipun dia belum mendapatkan artefak spiritual tingkat tinggi, penjaga batu ini masih merupakan hasil panen yang sangat memuaskan. Jika Mu Chen bertemu Bai Dong lagi, dia tidak perlu bertindak begitu takut. Set! Suara dentuman sonik bergema dari jauh. Dengan lambaian tangannya, Mu Chen memerintahkan penjaga itu untuk kembali ke bentuk yang lebih kecil. Patung itu mendarat di telapak tangannya dan dia menyimpannya di dalam gelang biji sawi. Li Qing muncul kembali tidak jauh dari situ dan dengan cepat bergabung dengannya. Dia menghembuskan nafas lega saat melihat Mu Chen baik-baik saja dan sehat. Matanya yang menawan melihat sekeliling sambil bertanya, di mana penjaga batu itu? Sudah beres. Mu Chen tersenyum. Li Qing terkejut dan bingung. Mu Chen telah menyelesaikan penjaga batu yang menakutkan itu. Seberapa besar kekuatan yang disembunyikan orang ini? Dia menatap Mu Chen dengan tatapan aneh, tetapi tidak mendesaknya untuk mendapatkan detail. Bagaimanapun, setiap orang memiliki rahasianya sendiri. Dia tidak punya alasan khusus untuk meminta sebanyak itu darinya. Kalau begitu, kita harus bergabung dengan Susuan dan yang lainnya. Mereka mungkin lebih dalam di dalam perbendaharaan roh berdaulat, saran Li Qing. Saat ini, ada banyak kekuatan yang menuju lebih dalam ke dalam perbendaharaan roh. Jika mereka tidak bergegas, mereka mungkin akan kehilangan beberapa kesempatan. Mu Chen mengangguk. Dia sangat tertarik dengan perbendaharaan roh berdaulat, terutama karena mereka telah menemukan harta karun yang begitu kuat, teratai surgawi api, gelang roh drakonik, dan penjaga batu, di luar area itu. Dia bertanya-tanya harta karun menakjubkan apa yang tersembunyi di dalam kedalaman harta karun itu. Jika dia berhasil mendapatkan harta karun itu, maka kekuatan bertarungnya pasti akan melonjak. Dia tidak perlu takut pada siapapun, bahkan pada tahap transformasi surgawi yang sebenarnya.
Mereka berdua tidak membuat penundaan lagi, mereka mengidentifikasi jalan mereka dan mendorong kecepatan mereka sampai batasnya saat mereka terbang ke dalam perut perbendaharaan roh berdaulat. Sepanjang jalan, mereka masih mendengar suara benturan senjata yang bergema dari aula utama. Namun, tak satu pun dari mereka. Kira-kira setengah jam kemudian, mereka menyadari bahwa jumlah aula batu dan jumlah jalan bercabang telah berkurang. Saat mereka melanjutkan perjalanan, pemandangan di hadapan mereka tiba-tiba terbuka menjadi padang pasir yang luas. Cahaya redup melesat di atas kepala, seperti petir yang menyambar saat mereka melesat lebih dalam. Mu Chen dan Li Qing saling bertukar pandang dan bergerak bersama, mengikuti cahaya-cahaya itu. Beberapa menit kemudian, mereka melambat. Mereka tiba di jantung gurun, ditandai dengan sebuah cekungan besar berwarna hitam. Banyak sosok berdiri di pinggiran cekungan tersebut. Energi spiritual yang kuat memancar dari tempat ini, bahkan energi spiritual alami di daerah ini berdesir sebagai respon. Banyak ahli berkumpul di sini. Bahkan Mu Chen terkejut dengan banyaknya ahli yang berkumpul di sini. Orang-orang ini bergerak cepat. Mereka berdua juga mendarat di tepi cekungan, lalu beringsut mendekati mereka, menyadari bahwa di dalam cekungan bumi terdapat beberapa pilar batu hitam yang menjulang tinggi ke langit. Setiap pilar memiliki tinggi hampir 1000 kaki dan dihiasi dengan gambar-gambar indah yang telah kabur karena perjalanan waktu. Bersama-sama, pilar-pilar ini memenuhi seluruh cekungan. Cekungan itu bergejolak dengan aura yang tak terlukiskan dan, entah mengapa, aura mereka bergetar sebagai balasannya, rasanya seperti bertemu dengan atasan. Bahkan energi spiritual alami pun menjadi tenang di bawah tekanan aura Baskom, seolah-olah tidak mampu melawan. Ini adalah prestise seorang Peng. Ekspresi semua orang berubah menjadi aura ini terlalu kuat untuk mereka tangani, meskipun itu hanya sisa-sisa dari yang dulu. Jika Sovereign yang asli muncul, tidak ada seorang pun yang hadir yang memiliki keberanian atau pikiran untuk bereaksi. Ini adalah penindasan mutlak. Mungkin di mata seorang penguasa, semua orang di sini tidak lebih dari semut. Mu Chen menghirup dan mengepalkan tinjunya saat dia merasakan aura Sovereign yang tersisa menembus langit dan bumi. Api yang pekat mengalir dari pupil matanya. Berdaulat. Sungguh istilah yang sangat kuat. Suatu hari, ketika dia berhasil naik ke tingkat itu, dia akan berdiri di samping Luoli dan melindunginya dari angin. Kemudian, dia akan mencari ibunya, seperti yang telah dia janjikan kepada ayahnya. Lain kali dia kembali ke alam spiritual utara, dia tidak akan sendirian. Dia masih jauh dari tujuan itu, tapi dia percaya bahwa dia akan mencapainya suatu hari nanti. Tatapan ganas dan ganas mengunci Mu Chen dan Li Qing saat mereka mendarat di tepi Baskom. Mu Chen merasakannya dan berbalik ke arah sumbernya, matanya langsung menyipit. Ada beberapa lusin orang di sana, semuanya mengenakan jubah putih. Di depan kelompok itu berdiri Bai Dong dan tetua berjubah abu-abu. Mu Chen dengan ringan tersenyum membalas tatapan tajam Bai Dong. Memang, mereka bertemu lagi. Ekspresi Bai Dong berubah menjadi lebih menyeramkan saat melihat senyuman Mu Chen, sebelum akhirnya berubah menjadi kejam. Bai Dong mengambil satu langkah maju saat dia menatap Mu Chen seolah-olah dia adalah hantu. Suaranya yang haus darah memenuhi udara di sekitarnya. Jadi, kamu masih hidup, dasar brengsek. Tapi tidak apa-apa. Saya pikir Anda mati terlalu mudah. Kali ini, aku akan menangkapmu dan memotong semua anggota tubuhmu. Bab 249 Kekuatan Patung Batu. Suara Bai Dong dipenuhi dengan haus darah dan kedengkian saat memenuhi udara di sekitarnya dan menarik perhatian banyak ketika mereka melihat bahwa kemarahan Bai Dong ditujukan pada seorang pemuda tertentu. Mereka terkejut, lalu ekspresi mereka berubah menjadi kasihan. Pemuda ini berani memprovokasi Tuan Muda Kota Naga Putih. Apakah dia tidak tahu bahwa Bai Dong selalu membalas dendam atas keluhan yang dia derita? Tapi simpati mereka tidak lebih dari simpati. Tidak ada yang datang membantu Mu Chen. Kota Naga Putih adalah salah satu dari 3 kekuatan terkuat dalam jarak 1000 mil dari Bukit Naga Putih. Hanya fraksi pedang celup surgawi dan sekte jalan tanah yang bisa melawan mereka. Yang lainnya berada di bawah kekuatan mereka. Tidak ada cukup waktu untuk berita tentang perbendaharaan roh penguasa Naga Putih untuk menyebar, dan sebagai hasilnya, kekuatan yang lebih besar dari ketiganya tidak punya cukup waktu untuk tiba. Tidak bijaksana untuk memprovokasi mereka di sini. Mu Chen tersenyum melihat ekspresi buas Bai Dong. Wajahmu terlihat tidak seimbang dengan satu telinga yang menggantung. Haruskah aku membantumu memperbaikinya? Bai Dong sangat kesal sampai matanya memerah. Selama bertahun-tahun di Bukit Naga Putih dan dia tidak pernah mengalami hal seperti ini. Ini adalah salah satu penghinaan terbesar yang pernah dia alami. Dia pasti harus membalaskan dendam darah ini. Penatua Qiyu, tangkap dia. Bai Dong berkata melalui giginya. Kali ini, jangan biarkan dia mati dengan mudah.
Karena langit telah melihat cocok untuk menempatkannya di hadapanku sekali lagi, maka aku ingin menyiksanya. Agar dia tahu bahwa hidup adalah hal yang menyakitkan. Penatua Qiyu yang berjubah abu-abu mengangguk dan memperhatikan Mu Chen dengan ekspresi keheranan yang gelap. Dia merasa tidak percaya. Bagaimana anak ini bisa melarikan diri dari danau magma? Mungkinkah dia memiliki semacam artefak spiritual yang memungkinkannya bersembunyi di kedalaman yang mendidih itu? Tetua Qiyu menggelengkan kepalanya. Itu tidak penting lagi. Karena anak nakal ini masih hidup, maka yang penting adalah dia harus mengalahkannya lagi. Dia memusatkan pandangannya pada Mu Chen dan perlahan-lahan mengambil langkah keluar dari barisan mereka yang rapi. Energi spiritual yang agung menyapu dan mengungkapkan kekuatannya sebagai tahap awal tahap transformasi surgawi. Tahap awal tahap transformasi surgawi. Wajah Li Qing berubah saat dia melihat tetua berjubah abu-abu. Dia tidak tahu apa yang terjadi antara Mu Chen dan orang-orang ini, tetapi dia tahu bahwa dia tidak akan pernah meninggalkan Mu Chen. Mu Chen, aku akan menghadapinya jika saya menggunakan gelang roh drakonik, saya tidak akan lebih lemah darinya. Li Qing berkata melalui giginya. Karena mereka masih belum bertemu dengan Su Xuan dan yang lainnya, dia harus menjadi orang yang bergerak. Mu Chen menggelengkan kepalanya, kakak senior Li Qing, jika Anda bertindak, maka jubah putih di belakang sana akan bertindak juga. Ditambah lagi, mereka mungkin yang menyergap kita di hutan. Mereka dari Istana Naga Iblis. Apa? Wajah Li Qing tiba-tiba berubah saat keheranan memenuhi matanya. Yang menawan kota naga putih sebenarnya adalah bawahan dari Istana Naga Iblis. Biarkan aku berurusan dengan orang tua itu saat ini, para ahli berkumpul di sini seperti awan, jadi kota naga putih tidak akan menunjukkan kekuatan mereka yang sebenarnya dengan mudah. Aku akan merangkai mereka sampai kakak senior Su Xuan tiba. Kemudian, kita bisa dengan percaya diri menghadapi mereka, jelas Mu Chen. Tapi kamu... Li Qing terkejut saat dia mencoba menghentikannya. Namun, dia berhenti saat dia memikirkan semua kartu tersembunyi yang dimiliki Mu Chen di lengan bajunya. Dia memiliki begitu banyak kartu yang bahkan dia tidak bisa melihat ujungnya. Jika Mu Chen ingin bertindak, maka dia mungkin punya cara untuk melindungi dirinya sendiri. Baiklah kalau begitu Anda harus berhati-hati. Li Qing berkata sambil mengangguk. Mu Chen mengangguk dan melangkah maju, meskipun matanya tertuju pada tetua berjubah abu-abu dengan rasa dingin di matanya. Kentut tua itu telah melemparkannya ke dalam danau magma sebelumnya. Jika 9 Nether Flames tidak melindungi Mu Chen, dia tidak akan lolos dari itu. Sekarang mereka saling berhadapan lagi, Mu Chen tidak akan membuatnya semudah itu. Anak nakal, sepertinya hidupmu tidak sekecil yang kupikirkan. Tetua berjubah abu-abu itu memandang rendah Mu Chen, mengepalkan tinjunya dan tombak hitam muncul dengan tetua itu adalah orang yang terus terang. Dia memotong pembicaraan saat energi spiritualnya melonjak, mempengaruhi aura spiritual di sekitar mereka, lalu menusukkan tombak ke depan. Aura spiritual melonjak dan sepertinya tombak itu telah merobek udara. Bayangan tombak, dengan panjang puluhan kaki, melesat seperti kilat ke arah Mu Chen. Banyak penonton yang gemetar ketakutan melihat kekuatan di balik serangan itu. Orang tua ini kejam. Dia sangat berhati-hati, meskipun dia hanya menghadapi seorang pemuda panggung fusi surgawi. Mu Chen dengan dingin tersenyum dan mengambil lompatan besar ke depan. Kelima jarinya melengkung menjadi kepalan tangan. Dengan geraman rendah, dia meninju. Boom! Energi spiritual hitam pekat menyapu keluar dari kepalan tangan Mu Chen seperti gelombang pasang. 6 segel kematian tak terbatas terbentuk dalam sekejap dan aura spiritual alami bergejolak dengan hebat. 6 segel kematian tanpa batas muncul, bergabung dari kepala ke ekor, dan terbang keluar dalam sekejap. Mereka bertabrakan dengan cahaya tombak yang tajam. Boom! Energi spiritual yang dahsyat menyapu keluar. Cahaya hitam melesat seperti komet dan memotong cahaya tombak seperti pisau panas memotong mentega, lalu berlanjut ke arah tetua berjubah abu-abu. Keributan terjadi di antara para penonton. Mereka berpikir bahwa Mu Chen seharusnya bersembunyi untuk bertahan melawan ahli panggung transformasi surgawi yang asli ini. Tapi siapa yang bisa membayangkan bahwa yang terjadi adalah sebaliknya. Tidak hanya Mu Chen tidak menjaga, tapi dia benar-benar melakukan serangan yang menakutkan. Tentu saja, orang-orang ini bisa mengetahui betapa kuatnya serangan Mu Chen. Segel cahaya jelas merupakan seni spiritual yang cukup kuat. Jika tidak, dia tidak akan mematahkan serangan tetua berjubah abu-abu dengan mudah. Huff! Tetua itu melihat garis hitam melayang ke arahnya dan merasakan riak sombong yang dikandungnya. Dia memfokuskan matanya dan dengan dingin mendengus dari mulutnya saat cakarnya merobek. Cakar naga iblis perobek surga. Gelombang energi spiritual hitam, mirip dengan cakar naga raksasa, merobek ke arah serangan Mu Chen. Ada rasa dingin, seolah-olah itu bahkan bisa menghancurkan gunung menjadi beberapa bagian.
Su. Cakar naga hitam itu merobek langit dan bertemu dengan cahaya hitam gelombang energi spiritual yang dahsyat memancar keluar saat cahaya itu hancur berantakan. Meskipun cakar itu telah menghancurkan garis itu, cakar itu mengalami banyak retakan dan akhirnya hancur bak. Tetua berjubah abu-abu itu melesat ke depan seperti gumpalan asap hijau dan muncul di hadapan Mu Chen dalam sek tombak di tangannya menembus udara di antara mereka saat dia mengincar tenggorokan Mu Chen. Mata Mu Chen dingin saat dia mengetuk udara dengan jarinya. Pagoda 9 lapis muncul dalam sekejap dan menghalangi tombak seperti perisai. Dang! Sebuah benturan logam terdengar dengan energi spiritual Mu Chen mundur 10 langkah dan pagoda 9 lapis itu terlempar. Onom! Namun, saat pagoda 9 lapis jatuh kembali, ia mengedarkan cahaya hitamnya dan meluas lebih jauh hingga tingginya 100 kaki. Kemudian, ia berbalik dan menimpa sesepuh berjubah abu-abu itu. Enyahlah! Tetua abu-abu menggonggong sambil mengacungkan tombak hitamnya dan membentuk serangkaian gambar tombak, mirip dengan naga hitam namun, pagoda 9 lapis bertahan dari serangan-serangan itu, meskipun ia sedikit terdesak mundur. Sialan! Tetua berjubah abu-abu itu mengirimkan tombak lain, kali ini menghantam pagoda 9 lapis ke atas sejauh 1000 meter cahaya dingin melintas di matanya dan bayangannya kabur untuk sesaat. Langkah iblis melonjak. Set! Wujudnya menembus langit seperti naga iblis. Di saat berikutnya, dia muncul kembali di atas kepala Mu Chen, bahkan saat banyak pasang mata mengawasinya. Ekspresinya serius saat dia menggesekkan cakar lain ke arah Mu Chen. Menga. Energi spiritual yang deras melonjak dari cakar itu dan diarahkan ke kepala Mu Chen. Sepertinya Mu Chen akan tercabik-cabik, jika dia terkena serangan itu. Li Qing berteriak dengan khawatir saat dia mencengkeram gelang spiritual drakonik di pergelangan tangannya, Mu Chen. Gelang itu bersinar dengan cahaya spiritual yang menyilaukan. Jelas dia bermaksud untuk bergerak. Anak nakal, mati. Tetua berjubah abu-abu itu menggonggong sambil melanjutkan serangan ganasnya. Mu Chen mengangkat kepalanya dan melihat serangan sengit tetua itu namun, alih-alih panik, pupil hitamnya dilukis dengan dingin. Tetua berjubah abu-abu itu merasakan hawa dingin itu dan tiba-tiba merasa. Tidak semudah itu bagimu untuk membunuhku. Mu Chen tersenyum pada tetua berjubah abu-abu itu sambil melengkungkan jari-jarinya sebuah patung batu tua muncul dan mulai bersinar dan mengembang. Sebuah tinju berbintik-bintik bertabrakan dengan cakar naga hitam dengan pukulan yang membawa kekuatan yang menghancurkan gunung. Dong! Langit bergetar ketika keduanya berbenturan, dan gelombang energi yang dahsyat menyapu. Bang! Semua orang melihat tetua berjubah abu-abu itu terkejut saat tubuhnya terguncang dengan keras dan dia memuntahkan seteguk darah. Dia terbang kembali beberapa ribu meter dan berada dalam kondisi yang menyedihkan. Hua! Seluruh area di dekat baskom hitam meledak dengan teriakan kaget. Penatua itu mengalihkan pandangannya ke arah Mu Chen. Dia tidak tahu bagaimana itu bisa terjadi, tetapi patung batu setinggi 10 kaki tiba-tiba muncul di depan Mu Chen. Tubuh patung itu berkedip-kedip dengan cahaya saat mempertahankan posisinya dengan tinjunya di depan, jelas tinju yang membuat tetua Qiu terbang ke belakang. Itu patung batu itu. Bahkan Li Qing merasa terkejut. Tapi sekarang dia mengerti. Jadi Mu Chen sebenarnya telah menundukkan patung batu itu. Dia tidak tahu metode apa yang dia lakukan untuk mencapai itu, tapi tidak heran mengapa dia tidak takut pada tetua berjubah abu-abu itu. Jadi dia memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Gemeris. Mu Chen memperhatikan tetua abu-abu itu berlayar mundur kemudian dia mengetuk kakinya di bahu patung batu dan terbang turun seperti batu besar. Matanya yang dingin tertuju pada Bai Dong. Orang ini terlalu kejam, bahkan Mu Chen pun marah padanya, dan itu mengatakan sesuatu. Dia akhirnya memutuskan untuk berurusan dengan Bai Dong sekarang, selagi ada kesempatan. Karena sudah ada hutang darah yang tidak bisa didamaikan di antara mereka, Mu Chen tidak lagi mengkhawatirkan dendam. Kamu. Ketika Bai Dong melihat Mu Chen terbang ke arahnya, wajahnya akhirnya berubah. Bab 250 dipaksa keluar. Gemerisik. Mu Chen menahan ekspresi acuh tak acuh saat dia muncul di hadapan Bai Dong dalam es, jari-jarinya bergerak-gerak dan pedang panjang berwarna cian muncul. Tanpa ragu-ragu, pedang itu diselimuti oleh energi spiritual yang menyala hitam dan mengarah ke tenggorokan Bai Dong. Ekspresi wajah Bai Dong berubah karena tindakan tiba-tiba Mu Chen. Tapi untungnya baginya, dia tidak lemah meskipun dia belum mencapai tahap transformasi surgawi, dia adalah tahap akhir tahap fusi surgawi dan memiliki kekuatan untuk mendukungnya. Dia menggeram dengan amarah dan meninju saat energi spiritualnya melonjak. Tinju naga iblis penghancur langit. Energi spiritualnya melonjak saat tinjunya bergerak maju seperti naga iblis hitam besar yang membuka tubuhnya. Kekuatan gerakan itu seolah-olah bisa mengubah langit menjadi debu. Jelas bahwa energi spiritual Bai Dong bukanlah yang biasa.
Rasa dingin di mata Mu Chen semakin dingin saat dia beralih dari pedang ke tinju 6 segel kematian tanpa batas terbentuk dalam sekejap, menyebabkan energi spiritual alami di sekitar mereka bergejolak dengan hebat. Seperti 6 sinar cahaya gelap, mereka melesat di udara dan bertemu dengan tinju naga iblis Bai Dong dalam sebuah tabrakan keras. Boom! Suara tabrakan bergemuruh saat riak spiritual yang dahsyat menyebar. Untuk sesaat, wajah Bai Dong menjadi pucat pasi, tapi kemudian rona merah tua melumuri wajahnya. Dia terbatuk-batuk dan mengeluarkan seteguk darah saat dia terbang mundur. 6 segel kematian tak terbatas Mu Chen dengan kekuatan penuh bahkan bisa menahan serangan dari sesepuh berjubah abu-abu. Tahap awal tahap transformasi surgawi Bai Dong ingin mengalahkannya dengan kultivasi tahap akhir fusi surgawi. Hanya sebuah fantasi. Kau bilang ingin membunuhku. Aku khawatir kamu tidak mampu melakukan itu. Mu Chen dengan dingin tersenyum dengan ujung yang tajam dalam sekejap, dia menerjang ke depan dan muncul di hadapan Bai Dong lagi, dan pedang panjang Qian di tangannya dengan kejam menikam ke arah tenggorokan Bai Dong. Teriakan terkejut muncul dari semua orang yang menyaksikan pemandangan itu dari sekitar tepi cekungan hitam. Bagaimana bisa pemuda ini begitu kejam? Dia bahkan berani membunuh Bai Dong. Tidakkah dia takut akan murka kota naga putih? Wajah tetua berjubah abu-abu itu memiliki ekspresi yang sangat berbeda. Kamu berani. Tapi ada terlalu banyak jarak di antara mereka, dia tidak bisa membantu tepat waktu. Mu Chen mengabaikannya saat dia memandang rendah Bai Dong, yang sedang menyaksikan pedang menimpanya dengan wajah penuh ka. Ini adalah pria yang selalu memenuhi dendamnya. Akan lebih baik bagi Mu Chen untuk melenyapkannya lebih awal dan menghindari liku-liku di masa depan. Ujung pedang Mu Chen sangat tajam. Dia telah mencapai Bai Dong hanya dalam sekejap namun, tepat sebelum dia bisa mendaratkan pukulan mematikan, cahaya yang sangat halus meledak dari dalam kelompok ahli kota naga putih berjubah putih. Ding! Angin kencang merobek langit dan bertabrakan dengan pedang Mu Chen dengan kecepatan yang mencengang. Pedang Mu Chen bergetar di bawah kekuatan angin topan dan dia bahkan mundur 2 langkah. Siapa? Dia menyapu matanya ke atas jubah putih dengan rasa dingin dan berbahaya di matanya. Tiba-tiba, matanya menunjuk sumbernya dan dia tertawa keras. Jadi itu adalah penguasa kota naga putih. Karena Anda ada di sini, mengapa Anda tidak menunjukkan diri Anda? Mengapa lari dan bersembunyi? Apakah Anda mencoba mengambil keuntungan dari gangguan kami dan mencuri harta karun roh berdaulat? Suaranya, yang dibungkus dengan energi spiritual, bergema ke seluruh langit dan bumi. Kualitas suara yang menggelegar mengejutkan banyak orang yang hadir di tempat itu dan mereka membelalakkan mata dengan tidak percaya. Terutama mereka yang berasal dari kelompok jalan tanah dan golongan pedang bidadari. Penguasa kota secara pribadi muncul. Ekspresi tetua berjubah abu-abu itu berubah saat mendengar tantangan Mu Chen. Apakah anak ini mencoba memprovokasi Bai Dong? Banyak pasang mata mengamati kerumunan jubah putih, dan di bawah tatapan waspada mereka, satu sosok melangkah maju. Dia melepas jubah putihnya untuk memperlihatkan wajah seorang pria parubaya. Itu benar-benar penguasa kota-kota naga putih, Bai Xuan. Bai Xuan dengan ringan tersenyum, sungguh pemuda yang sangat licik. Matanya dipenuhi dengan cahaya dingin saat dia menatap kembali ke arah Mu Chen. Dia awalnya berniat untuk menyembunyikan dirinya sendiri, dia tidak pernah menyangka akan dipaksa keluar oleh anak kecil seperti ini. Mu Chen melotot balik, sepertinya kota naga putihmu bertekad untuk mendapatkan harta karun roh berdaulat ini. Mu Chen bisa merasakan energi spiritual tirani yang berdesir dari pria ini. Dia pasti seorang tahap tengah tahap transformasi surgawi paling tidak diragukan lagi sangat kuat. Bai Xuan tersenyum seolah-olah itu tentu saja, kita harus melakukan yang terbaik untuk memenangkan harta yang fantastis. Dia menggelengkan kepalanya. Karena Anda telah memaksa saya untuk menunjukkan diri saya harus menunjukkan penghargaan saya. Saat kata-katanya mendarat, kilatan di mata Bai Xuan berubah menjadi tajam dan gelombang energi spiritual yang sangat kuat meledak seperti angin topan dari tubuhnya. Dia melangkah maju, gerakannya seperti hantu, dan langsung menuju ke arah Mu Chen. Ekspresi Mu Chen berubah saat dia mundur. Bisakah kamu melarikan diri? Bai Xuan dengan dingin tersenyum dalam sekejap, dia mengejar Mu Chen dan melemparkan telapak tangan. Energi spiritual melonjak seperti gelombang pasang, membentang terus-menerus ke berbagai arah. Ada paduan suara ledakan yang tidak pernah berakhir. Mu Chen mundur, terlalu berhati-hati untuk berhadapan langsung dengan kekuatan seperti dengan kemauan dari niatnya. Penjaga batu muncul di hadapannya, melangkah maju, dan menghantamkan tinjunya ke arah Bai Xuan. Dong! Mu Chen bisa merasakan gema dari tabrakan saat penjaga batu dikirim berlayar mundur. Ekspresi Mu Chen berubah menjadi serius saat itu. Bai Xuan benar-benar kuat, tidak heran dia adalah penguasa kota-kota naga putih. Penjaga batu dipaksa mundur setelah hanya menerima satu tinjunya.
Sesuatu yang lemah tidak akan bisa melindungi kehidupanmu yang lemah. Bai Xuan menjelaskan dengan wajah tanpa ekspresi saat dia menekan maju lagi. Jari-jarinya membentuk cakar saat dia menggesekkan ke bawah. Cakar naga iblis perobek surga. Boom! Kelima jari itu menyapu langit, seolah-olah merobek ruang angkasa dengannya. Cakar naga iblis perobek surga, milik Bai Xuan jauh lebih kuat daripada milik tetua berjubah abu-abu. Ekspresi dingin Mu Chen terkonsentrasi pada serangan ganas Bai Xuan saat dia menyatukan kedua tangannya dalam persiapan untuk mengedarkan seni spiritualnya, tapi sebelum dia bisa mengeksekusinya, semburan cahaya spiritual mengalir dari belakangnya, menyelimuti tubuhnya dengan semacam penghalang energi spiritual. Boom! Cakar setajam silet menebas penghalang itu dengan semburan energi spiritual yang keras, tapi tidak bisa meruntuh. Siapa? Tatapan Bai Xuan berubah menjadi dingin. Sebuah suara yang manis dan lembut terdengar dari suatu tempat di dekat ujung kerumunan. Penguasa kota Naga Putih, Anda adalah seseorang yang memiliki ketenaran besar. Namun Anda berani bertindak begitu kejam terhadap seorang pemuda belaka. Apa kau tidak takut kalau orang lain akan mengatakan itu tidak sesuai dengan kedudukanmu? Semua orang menoleh ke arah suara itu untuk melihat tiga sosok dengan cepat terbang ke arah mereka, dipimpin oleh seorang wanita muda yang tampak menawan dan manis dalam gaun putih. Su Xuan, Li Qing tidak bisa menahan kegembiraan yang dia rasakan saat melihat mereka. Su Xuan akhirnya menyusul mereka. Ekspresi acuh tak acuh Bai Xuan untuk sementara digantikan dengan ekspresi tajam saat dia melihat ke arah Su Xuan. Dia bisa merasakan bahwa energi spiritual gadis itu tidak lebih rendah darinya. Tampaknya gadis ini adalah peringkat 3 dari peringkat surgawi di Akademi Spiritual Surga Utara, Su Xuan. Murid-murid yang diasuh oleh Akademi Spiritual Langit Utara memang sangat kuat. Mereka masih sangat muda, namun mereka bisa menyaingi murid-murid terbaik dari Istana Naga Iblis. Akademi Spiritual Langit Utara benar-benar memiliki metodenya. Bai Xuan bertepuk tangan sambil tersenyum ringan pada Su Xuan. Dia membalas senyuman itu dengan kata-kata, "Kami berterima kasih pada kota Naga Putih atas pujianmu." Dia mengangkat tangan seperti batu giok untuk membubarkan penghalang pelindung di sekitar Mu Chen dan mengizinkannya untuk bergabung dengannya. "Kamu selalu membuat masalah. Ini baru setengah hari, namun kamu sudah memulai perkelahian dengan kota Naga Putih." Su Ling'er memarahi sambil memelototi mata rusa betinanya ke arah Mu Chen. "Merekalah yang menyergap kita tadi malam." Mu Chen berkata perlahan. "Mereka dari Istana Naga Iblis." "Apa?" Su Ling'er dan Guo Xiong tampak terkejut. Bahkan Su Xuan sedikit menyipitkan matanya. Kota Naga Putih tidak dikenal memiliki sejarah yang panjang, tetapi mereka telah menguasai daerah ini selama lebih dari 1 dekade. Tak satu pun dari siswa muda ini yang menyangka bahwa itu hanyalah bidak catur untuk Istana Naga Iblis. Tampaknya organisasi ini benar-benar dalam dan tak terduga. Tidak heran Akademi Spiritual Langit Utara bahkan memiliki rasa takut dan menahan diri terhadap mereka. Bahkan dari kejauhan, Bai Xuan memperhatikan ekspresi heran di wajah mereka. Sepertinya mereka baru saja menyadari sesuatu. Dia tidak bisa menahan senyum aneh yang merayap di wajahnya saat dia memberi mereka satu pandangan penuh arti terakhir sebelum merunduk kembali ke kerumunan para ahli kota Naga Putih. Sekarang Su Xuan telah muncul, tidak akan mudah untuk membunuh Mu Chen. Selain itu, ada masalah yang lebih mendesak yang membutuhkan perhatiannya. Selama mereka mendapatkan item itu, akan mudah untuk membunuh anak-anak N. Para ahli yang tidak berafiliasi di sekitar cekungan dengan waspada menatap Bai Xuan saat dia bergabung kembali dengan orang-orangnya, terutama fraksi pedang gayung surgawi dan sekte jalan tanah. Mereka saling bertukar pandang di antara mereka sendiri dan akhirnya tampaknya mencapai kesepakatan yang tak terucapkan. Jelas bahwa mereka berniat untuk menggabungkan kekuatan mereka untuk menghadapi kota Naga Putih terkuat. Perhatian Bai Xuan yang tajam tidak kehilangan fakta itu. Namun, dia hanya memberi mereka senyuman dingin dan tampaknya tidak terganggu oleh mereka. "Tuan kota, sepertinya anak nakal itu menyeret kita ke dalam sorotan," tetua berjubah abu-abu itu melaporkan dengan ekspresi murka. Bai Xuan tersenyum acuh tak, mereka tidak lebih dari belalang yang mengganggu. Lagi pula, apa yang bisa mereka lakukan? Apa mereka mengira kota Naga Putih saya hanya mampu melakukan itu? Pada titik ini, Bai Dong telah menyusul juga, meskipun dia masih melirik tajam ke arah Mu Chen. "Ayah, apa yang kita butuhkan dari tempat ini?" Bai Xuan mengerutkan alisnya sambil saya telah menerima perintah untuk mendapatkan benda paling berharga dari perbendaharaan roh penguasa Naga Putih. Adapun secara spesifik, bahkan aku tidak yakin. Benda yang paling berharga. Tetua berjubah abu-abu itu menggema sambil mengalihkan pandangannya ke dasar baskom hitam. "Kalau begitu, seharusnya ada di sini, karena ini adalah tempat di mana penguasa Naga Putih meninggal." Bai Dong tampak ragu.
Namun, sepertinya tidak ada perbendaharaan roh di sini. Ayahnya mempelajari baskom itu sejenak, lalu perlahan menjawab, itu karena segel di sini masih utuh. Sepertinya kita hanya perlu menunggu matahari dan bulan bersatu. Ketika energi spiritual alami berubah menjadi kacau, segelnya akan melemah. Kemudian, yang perlu kita lakukan adalah menghancurkannya dan harta karun roh akan muncul. Saat ini, yang harus kita lakukan adalah menunggu. Dia menyelesaikan kata-katanya dan menutup matanya dengan diam. Baisuan bukan satu-satunya yang tahu tentang itu sudah jelas. Para ahli dari pasukan lain juga bisa merasakan ketidaknormalan di sekitar cekungan hitam, dan memilih untuk menunggu daripada bertindak membabi buta. Penantian tersebut berlangsung selama hampir setengah hari sebelum langit dan bumi menjadi gelap dan aura spiritual alami antara langit dan bumi mulai berfluktuasi. Saat aura spiritual antara langit dan bumi menjadi kacau, mata Mu Chen menangkap sesuatu. Di bawah di cekungan hitam, pilar batu hitam misterius setinggi 1000 kaki mulai bersinar samar-samar. Perbendaharaan roh muncul. Hati Mu Chen bergetar dan matanya berkobar dengan semangat.